Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Rahma Miftauzaman dengan NIM PO 714203252004. Di sini saya akan menjelaskan tentang hematopoiesis dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Selekta Hematologi yang diampuh oleh Ibu Yomil Fahmi Tanjung Bulu, SST MKes. Nah, pertama-tama, apa itu hematopoiesis? Hematopoiesis ini berasal dari bahasa Yunani kuno dengan dua kata. Yang pertama, hema yang berarti darah, poiesis yang berarti pembuatan. Nah, hematopoiesis dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentuk sel darah, terutama dalam sumsum tulang dan organ lainnya. Pada hematopoiesis terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Kemudian, apa itu proliferasi? Proliferasi merupakan kemampuan membelah atau memperbanyak diri, sedangkan diferensiasi merupakan kemampuan untuk mematangkan diri menjadi sel-sel dengan fungsi tertentu. Adapun self-renewal merupakan kemampuan memperbarui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Hematopoiesis ini berdasarkan tempat terbentuknya terbagi atas dua, yakni hematopoiesis prenatal atau masih dalam kandungan dan hematopoiesis postnatal atau setelah lahir. Pada hematopoiesis prenatal ini terdiri atas tiga fase. Yang pertama, fase mesoblastik atau primitif. Yang kedua, fase hepatik atau definitif. Yang ketiga, fase medularis atau fase mieloid. Pada fase mesoblastik ini terjadi saat embrio berumur 2-10 minggu dan terjadi pada yolk atau kantung kuning telur yang berada di dekat jaringan mesenkim batang tubuh. Sel darah dibuat dari jaringan mesenkim pada 2-3 minggu setelah fertilisasi. Mesenkim ini menyusutkan cabang-cabangnya, lalu menjadi eritroblast poli atau eritroblast primitif yang berkumpul membentuk suatu agregat atau pulau darah. Nah, kemudian berproliferasi membentuk hemoglobin dan eritrosit polikromatofilik. Kemudian terbentuklah eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Seperti yang kita ketahui, sel eritroid itu berkembang dari proerithroblas, eritrosit basofilik, eritrosit polikromatofilik, eritroblast ortokromatik, retikulosit hingga eritrosit matur. Nah, pada fase mesoblastik ini berakhir pada eritroblast ortokromatofilik, yakni masih memiliki inti. Selama masa gestasi 2 minggu pertama, eritroblast dalam yolk atau kantung kuning telur membentuk rantai globin epsilon
dan zeta yang akan membentuk hemoglobin goer 1 mempunyai rantai zeta 2 epsilon 2. Selanjutnya memulai sintesis rantai alfa menggantikan rantai zeta. Nah, rantai gamma menggantikan rantai epsilon di Yolsek yang akan membentuk Hb Portland yang memiliki rantai zeta 2 gamma 2 dan goer 2 alfa 2 epsilon 2. Hemoglobin yang terutama ditemukan pada masa gestasi 4 sampai 8 minggu atau dalam masa embrional adalah Hb goer 1 dan goer 2, yaitu kira-kira 75% dan merupakan hemoglobin yang disintesis dalam Yolsek, tetapi hemoglobin ini akan menghilang pada masa gestasi 3 bulan dan dapat disimpulkan pada fase mesoblastik ini menghasilkan hemoglobin goer 1, hemoglobin goer 2, dan hemoglobin Portland. Nah, selanjutnya fase hepatik atau definitif. Fase hepatik ini terjadi ketika janin berusia 6 minggu. Sel induk hematopoiesis berasal dari mesoderm, mempunyai respon terhadap growth factor, yakni eritropoietin, interleukin 3, interleukin 6, dan faktor stem cell. Faktor hepatik berawal dari stem cell yang berpindah dari Yolsek ke hati. Pada usia 6 minggu, sel induk hematopoiesis ini mulai berkelompok dalam premodium hati janin, lalu berproliferasi menjadi eritroblast definitif yang sudah tidak berinti. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada fase mesoblastik itu masih eritrosit yang berinti atau sampai dalam eritroblast ortokromatik, sedangkan pada fase hepatik ini eritroblast definitifnya sudah tidak berinti, yakni mulai dari retikulosit hingga eritrosit matur. Nah, pada minggu ke-8 ditemukan juga leukosit granuler dan megakaryosit pada hati dan blood island mengalami regresi. Selanjutnya, pada usia 12 minggu, proses hematopoiesis ini terjadi pula pada limfa. Migrasi pluripotent sel stem dari Yolsek ke hati diikuti dengan sintesis hemoglobin fetal dan awal dari sintesis rantai beta. Nah, selama masa gestasi 8 minggu, HbF atau hemoglobin fetal yang mempunyai rantai alfa 2 gamma 2 paling dominan dan setelah janin berusia 6 bulan merupakan 90% dari keseluruhan hemoglobin. Nah, kemudian HbF ini atau hemoglobin fetal ini akan berkurang secara bertahap pada saat lahir, dan pada saat lahir ditemukan kira-kira 70% hemoglobin fetal ini. Nah, sintesis hemoglobin fetal menurun secara cepat setelah bayi lahir dan setelah usia 6 sampai 12 bulan hemoglobin fetal ini sedikit ditemukan. Kemudian fase yang ketiga dalam fase prenatal ini yakni fase medularis atau myoloid. Nah, fase ini dimulai dari saat rangka janin sudah terbentuk, yakni sekitar minggu ke-20. Rangka yang terbentuk pada janin masih berbentuk tulang rawan hialin yang kaya akan kolagen. Lalu sel-sel darah dan mesenkim menerobos masuk ke dalam rongga tulang tersebut. Kemudian berdiferensiasi menjadi osteoblast dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Setelah terjadinya pusat penulangan ini, dimulailah proses produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Karena hal tersebut, terjadi pula penurunan produksi sel darah merah yang terjadi di hati dan limfa. Selain adanya hemoglobin fetal dalam fase medularis, pada masa embrio sudah dapat dideteksi hemoglobin A
dengan rantai alfa 2 beta 2. Karena telah terjadi perubahan sintesis rantai gamma menjadi beta, selanjutnya globin beta ini meningkat pada masa gestasi 6 bulan, yakni ditemukan 5-10% HbA. Pada waktu lahir mencapai 30% dan pada usia 6-12 bulan sudah memperlihatkan gambaran hemoglobin dewasa. Selain itu, terdapat juga hemoglobin dewasa minor atau disebut dengan HbA2 dengan rantai alfa 2 delta 2 ditemukan kira-kira 1% pada saat lahir dan pada usia 12 bulan mencapai 2 sampai 3,4% dengan rasio normal antara HbA dan HbA2 ini 30:1. Dengan kesimpulan, pada tiga fase dari hematopoiesis prenatal ini, yang pertama adalah fase mesoblastik, yakni menghasilkan hemoglobin Gower 1, hemoglobin Gower 2, dan hemoglobin Portland yang dibuat atau diproduksi di Wolsek. Kemudian fase hepatik akan menghasilkan hemoglobin fetal terbentuk di hati dan limfa. Kemudian pada fase medularis atau myeloid, selain adanya HbF atau hemoglobin fetal, akan ditemukan juga atau sudah dapat dideteksi adanya hemoglobin A atau hemoglobin dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.